Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dia Putri Soleha dari PGSD FIUP UNJ. Di video ini akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia hingga saat ini. Lalu, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Hingga saat ini, kurikulum di Indonesia telah beberapa kali berganti. Pada tahun 1947, mulai adanya kurikulum pertama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini masih menggunakan bahasa Belanda, disebut Leerplan atau dalam bahasa Indonesia disebut rencana pelajaran. Rencana pelajaran ini mulai dilaksanakan pada tahun 1950, pada saat NKRI mulai memiliki undang-undang pertama tentang Sisdiknas. Rencana pelajaran ini memuat tentang daftar mata pelajaran dan jam pelajaran, serta garis-garis besar pengajaran. Materi pelajaran lebih ditekankan pada pendidikan watak, yaitu kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pada tahun 1952 terjadi perubahan kurikulum. Pada masa ini masih digunakan istilah rencana pelajaran. Rencana pelajaran ini lebih merinci di setiap pelajarannya dibandingkan rencana pelajaran sebelumnya. Pada masa ini dibentuk kelas masyarakat, yaitu kelas khusus bagi lulusan sekolah rakyat yang ingin langsung masuk ke dunia kerja. Selanjutnya pada tahun 1964, rencana pelajaran yang difokuskan ini dalam upaya pengembangan cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang dikenal sebagai sistem pendidikan Pancawardhana. Cara belajarnya dilakukan dengan gotong royong terpimpin, menekankan pada aspek pengetahuan dan kegiatan praktek. Rencana pelajaran ini memisahkan mata pelajaran menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmania. Selanjutnya, pada tahun 1968, mulai digunakan istilah kurikulum. Kurikulum ini dikenal sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini mengelompokkan materi pelajaran menjadi 3, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum ini menggunakan metode dari teori psikologi unsur. Pembelajarannya menekankan kebebasan anak dan mementingkan kegiatan kelompok. Pada tahun 1973, kurikulumnya dikenal dengan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP yang sudah ada dari 1971. Kurikulum ini dimaksudkan untuk mencoba sistem sekolah yang komprehensif, yaitu sekolah pembangunan. Ada 8 institut yang terlibat dalam percobaan proyek ini. Jenjang pendidikan di PPSP yaitu ada 8 tahun SD dan sekolah menengah 3 tahun. Kerangka sistem pendidikan sekolah pembangunan menyangkut kebutuhan masyarakat. Di kurikulum ini menggunakan modul yang memungkinkan siswa untuk memiliki lebih banyak kesempatan belajar sendiri. Berikut adalah bagian-bagian dari modul. Selanjutnya, pada tahun 1975. Kurikulum di tahun ini menekankan proses pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Kurikulum ini menggunakan pendekatan integratif dan dipengaruhi konsep MBO atau Management by Objective. Proses pembelajaran dikembangkan dengan PPSI yang memuat metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Pada masa ini dikenal istilah satuan pelajaran atau SATPE, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya, tahun 1984. Kurikulum ini yang mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetaplah penting. Kurikulum ini menganut aliran humanistik. Siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Model ini disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pada kurikulum ini, keterampilan masih hanya sebagai unsur penunjang, dan praktek dilakukan pada semester 5 atau semester 6.
Selanjutnya, pada tahun 1994, kurikulum di tahun ini mengajarkan dari yang konkret ke abstrak, yang mudah ke lebih sulit dan dilakukan pengulangan materi jika masih belum bisa dipahami. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan proses. Namun, beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan padat. Kurikulum ini mengandung muatan nasional hingga lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Metode yang digunakan dalam kurikulum ini adalah ceramah dan berpedoman pada silabus. Selanjutnya, pada tahun 2004, kurikulumnya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Program pendidikan pada kurikulum ini mengandung 3 unsur pokok. Unsur pokok yang pertama yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang terakhir, evaluasi untuk mengukur learning outcomes atau hasil belajar. Pendidikan di kurikulum ini berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2006, menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yaitu kurikulum operasional yang dikembangkan Badan Standar Pendidikan Nasional atau BNSP. Kurikulum ini fokus pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di kurikulum ini mulai diterapkan sistem kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah sekolah. Pada kurikulum ini, siswa merupakan pusat pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator. Tahun 2013, kurikulumnya dikenal sebagai Kurtilas atau K13. Kurikulum ini masih dipakai hingga saat ini. Kurikulum ini mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan karakter. Siswa dituntut untuk paham materi, aktif, dan memiliki sopan santun serta disiplin. Kurikulum ini menilai dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di mana siswa harus aktif untuk mengkonstruksi ilmunya sendiri dan guru sebagai fasilitator. Dalam pembelajarannya dapat menggunakan pendekatan dan model belajar yang beragam. Pembuatan RPP juga fleksibel, sesuai dengan keadaan sekolah. Nah, sudah selesai nih. Semua itu merupakan kurikulum yang pernah digunakan dalam pendidikan Indonesia. Totalnya ada 11 kurikulum. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa cuci tangan setelah keluar rumah dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.